Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita berkumpul di ibadah Persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang untuk adik-adik yang belum bersaat teduh untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, jika sudah bersaat teduh, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi Mars PT. Adik-adik tetap berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah Menghadap Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sudah memberkati setiap kami boleh mengambil bagian di ibadah Persekutuan Taruna pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong berkati setiap kami dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Berkati Kak Evi sebagai pelayan firman untuk melayani, dan berkati setiap kakak-kakak layan yang sudah mendampingi dan pemain musik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal perangan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tetap berdiri untuk Mazmur pujian. Kakak undang untuk adik-adik membuka dari Mazmur 86 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Mazmur 86 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Mari kita baca silih berganti. Kakak akan membacakan ayat yang berangka genap dan adik-adik akan membacakan ayat yang berangka ganjil. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk.
Adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Dipersilakan untuk Kak Evi. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Kak Evi harap adik-adik tetap sehat ya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita sama-sama buka dulu Alkitab kita. Kita buka dari kitab Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 20. Jika semuanya adik-adik sudah menemukan bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang padamu pada pagi hari ini seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami saat ini ya Bapa, dalam ibadah minggu hari persekutuan teruna, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan kami baca dan renungkan pagi ini, kami pahami dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam ruangan ini yang kami akan pakai untuk ibadah, terlebih lagi hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikannya juga akan Tuhan mampukan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang untuk berdiri, kita akan baca bersama-sama Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah buat adik-adik yang mau mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terpuji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya. Adik-adik yang Tuhan sayangi, kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan. Temanya sesuai dengan Sabda Bina Teruna hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, ikut menjala manusia. Jika kita diperhadapkan dalam sebuah ajakannya dari dua pihak ini ya, orang tua dan teman-teman segeng. Tujuannya sama, ke mall untuk nongkrong makan bersama. Mana yang adik-adik pilih? Kayak yakin pasti adik-adik memilih untuk mengikuti ajakan teman segeng. Kenapa bisa seperti itu?
Karena di teman segeng ini kita bisa lebih santai, lebih asik, lebih nyaman, tanpa kaku, tanpa dilarang gak boleh ini, gak boleh gitu. Jadi semuanya bebas. Pasti seperti itu ya adik-adik ya. Kevi yakin seperti itu. Karena Kevi juga kalau dipilih kayak gitu, pasti adik-adik pasti Kevi juga akan memilihnya bersama teman-teman, tidak bersama orang tua. Walaupun orang tua memiliki uang yang ada ya, tapi kita lebih mengikuti kenyamanan, kesantaian yang ada. Ya, ajakan-ajakan itu kita hubungkan dengan bacaan kita pada pagi hari ini dulu ya, supaya lebih paham dan lebih mengerti. Pagi ini menceritakan tentang Yesus yang memilih murid-murid untuk menjadi penjala manusia. Mari kita lihat dan kita pahami dari bacaan kita pada pagi hari ini. Dibuka ya kitabnya tetap ya, terus kita pahami bersama-sama ayat demi ayat. Pertama ayat yang ke-16. Ada dua kata yang menarik, yaitu berjalan dan menyusuri. Nah, ini menunjukkan ciri khas kesederhanaan Yesus. Bukan saja berjalan, tetapi dia menyusuri Danau Galilea yang memiliki makna. Menyusuri itu memiliki makna lebih daripada berjalan. Jadi dia tidak seperti kayak kita hanya berjalan di pinggir pantai, di tepi sawah, tetapi kita juga bisa menyusuri pantai, menyusuri sawah. Itu kita bisa pahami bahwa kita harus memperhatikan secara seksama keadaan di sekitar yang kita lalui. Nah, sebagaimana kedatangannya yang sederhana, maka kehadiran dan pola pelayanannya juga menunjukkan kesederhanaan yang dapat menjadi teladan. Berjalan dan menyusuri. Dia perhatikan secara seksama siapa-siapa saja yang layak untuk dia panggil menjadi muridnya. Itu pada ayat yang ke-16. Yang kedua ayat 17. Mari ikutlah aku. Kalimat yang ada pada ayat yang ke-17. Mari ikutlah aku. Ini menegaskan bahwa ia bukan sekedar menjalankan tugas ataupun pribadinya yang hanya mengandalkan diri sendiri. Padahal Yesus itu mampu untuk melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun karena dia memiliki kerendahan hati, maka dia mengajak orang lain untuk melayani bersama. Ya, karena adik-adik Yesus itu kan maha kuasa yang menciptakan, dan dia pasti mampu melakukan sendiri. Tapi dia tidak memilih hal seperti itu, tidak memilih pemikiran seperti itu. Dia mau ajak semuanya untuk terlibat dalam pelayanannya. Bukan hanya sekedar ajakan adik-adik, tapi ajakan itu dalam artian bahwa Tuhan mau bahwa setiap murid-murid yang akan membantu dia dalam pelayanan itu melihat cara hidupnya bagaimana, pola pelayanannya yang sederhana, sehingga semua yang proses itu pun yang dilakukan oleh Yesus itu masuk dalam karya keselamatan yang telah dibuatkan oleh para nabi. Para murid yang dipilih harus memahami bahwa kehadiran Yesus itu tidak untuk beberapa orang saja, tetapi bagi semua orang yang ada di pada saat itu. Orang yang berdosa, orang lemah, tidak berdaya, bahkan yang terpinggirkan. Jadi tidak ada pada milih manusia-manusia atau kalangan-kalangan yang wah-wah aja, enggak. Malah Tuhan hadir bagi setiap orang yang tadi kayak disampaikan. Itu pada ayat yang ke-17. Yang ketiga, kita uraikan lihat bersama pada ayatnya yang ke-18 adik-adik. Di situ kalimatnya ada yang mengatakan meninggalkan jala dan mengikuti dia. Nah, kita pasti berpikir ya, orang apa sih kok diajak langsung pergi saja seperti itu, tanpa mereka memikirkan ini loh, mata pencarian mereka ini sebagai penjala ikan. Kehidupan mereka ini untuk mereka kebutuhan mereka itu sebagai penjala ikan. Kok bisa-bisanya ada orang ngajak langsung pergi begitu saja meninggalkan, bahkan mereka meninggalkan orang tua mereka loh ya. Itu karena ada dua sebab. Yang pertama, memang kuasa Roh Kudus sudah bekerja dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mau mengikuti ajakan Yesus. Mari ikutlah aku. Panggilan yang sangat sederhana yang Tuhan sampaikan pada murid-muridnya untuk dia pilih, untuk membantu dia melayani Yesus. Yang kedua, karena keberadaan Yesus pada saat itu telah terdengar di mana-mana. Jadi ketika Yesus manggil mereka, oh ini yang pokoknya suka dibicarakan itu, ayo kita ikut, ayo kita ikut. Nah, jadi mereka sudah memilih
untuk mengikuti Yesus dengan bantuan kuasa Roh Kudus, dan memang keberadaan Yesus ada di sana. Ajakannya tidak seperti kalau kita ya yang ajakan, ayo kalau kita diajak, kita kan ada banyak iming-imingnya. Ayo kita ke tempat ini, tempatnya baru, tongkrongannya bagus, makannya memer, dan view-nya bagus untuk foto, banyak sekali. Sedangkan Tuhan tidak cuma kata, mari ikutlah aku, langsung ada ikut semuanya. Yang dipilih Yesus untuk menjadi penjala manusia. Pada ayat yang terakhir 19 dan 20 yang diuraikan di sini, mengikut Yesus ada risikonya adik-adik. Banyak yang harus dikorbankan. Yang pertama, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Sebagai mata pencarian mereka harus korbankan. Dan yang kedua, mereka bahkan meninggalkan orang tua mereka untuk ikut bersama Yesus. Itu resiko mereka. Resiko yang berat, yang kalau kita mikir berat banget ya, harus mengikuti Yesus, ada resikonya. Sama seperti kita sekarang ini. Dalam masa nyaman, kondisi pandemi dan kondisi kita di rumah yang serba online semuanya, itu mungkin adik-adik merasa nyaman ya. Ibadah online, sekolah online, kita bisa main games, baca novel, dengar lagu, telepon video call bareng-bareng terus sama teman-teman tanpa beraktivitas yang banyak luar seperti dulu lagi. Dan itu pasti adik-adik sudah merasa nyaman ya untuk hal tersebut. Tapi ketika sekarang ada panggilan, ajakan kembali untuk beraktivitas, kayaknya udah mulai lebih nyaman yang kayak gini aja deh gitu. Jadi risiko-risiko yang seperti ya udah merasa zona nyamannya ini mau kita tinggalkan, kayaknya berat hati untuk meninggalkannya ya adik-adik. Ya, itu kita bisa pahami seperti Yesus yang sudah memilih, dan murid-muridnya itu pun dengan bantuan kuasa Roh Kudus mau meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus dengan segala resikonya. Nah, dari bacaan yang sudah Kevin sampaikan ayat demi ayat dari ayat 16, 17, 18, 19 dan 20, hal-hal yang dapat kita pahami bersama. Yang pertama, Yesus hadir dengan kesederhanaannya di pelayanannya. Dia berjalan, menyusuri, dan mengatakan, mari ikutlah aku. Segala sesuatunya dengan kesederhanaannya. Dia datang dengan kesederhanaannya, pelayanannya pun dengan pola yang betul-betul sederhana. Yesus hadir bagi semua orang, itu yang kedua. Dia tidak memilih-milih orang, tapi semua orang. Baik orang yang berdosa, orang lemah, tidak berdaya, dan yang terpinggirkan. Yesus bisa memilih siapapun untuk mengikuti dia. Itu yang ketiga. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Kadang kita lebih dulu menolak sebelum mencoba ya adik-adik. Tuhan sudah tahu bahwa kamu mampu. Kamu pasti akan memperjuangkan iman kamu ketika saya meninggalkan kamu. Itu dia sampaikan kepada, itu yang dia pikirkan ketika dia memilih murid-muridnya. Sampai akhir hayatnya pun, murid-muridnya pun tetap memperjuangkan iman mereka, mempertahankan iman mereka. Tuhan tahu mereka mampu untuk itu, makanya Tuhan memilih mereka. Sama seperti kita, ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan tahu kita mampu untuk bersama Tuhan Yesus dalam pelayanan, dalam menjala manusia. Ya, yang keempat, melayani Yesus harus mampu meninggalkan apa yang ada, apa yang kita miliki. Waktu kita santai, kita harus berani meninggalkannya. Perhatian-perhatian kita yang fokus sama yang lainnya, kita harus berani meninggalkannya untuk lebih fokus kepada pelayanan yang sudah kita pilih, yang sudah Tuhan pilih untuk kita lakukan. Dan yang kelima, karya keselamatan sebagai upah kita yang tak tergantikan bagi mereka yang setia untuk tetap melayani Tuhan Yesus. Nah, dari pemahaman dan pengertian pembacaan konteks dari ayat per ayat yang sudah yang KFI sudah sampaikan tadi, bagaimana dengan kita adik-adik? Apa kita mau ikut sebagai menjala manusia dengan resiko dan meninggalkan kenyamanan yang kita sudah rasakan? Menjala manusia dalam hal ini kita harus sebagai melayani Tuhan Yesus dalam bentuk apapun juga. Perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita itu sudah memberikan contoh yang baik kepada semua orang, terutama orang-orang yang belum mengenal Yesus. Yesus duluan yang sudah menyampaikan pola kesederhanaan dalam kehidupannya. Itu sebagai contoh bagi kita adik-adik.
Melayani Yesus Kristus banyak hal yang dapat dilakukan. Dengan seperti yang tadi kami sampaikan, mengikuti ibadah minggu walaupun secara online, kita harus setia mengikutinya. Bahkan terlibat juga dalam ibadah kakak pun itu juga bisa adik-adik lakukan. Di gereja, ibadah memiliki talenta-talenta yang kebetulan sekarang puji Tuhan ya, ada kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilakukan di gereja, dan ibadah dan Pelkat PT pun bekerja sama dengan Komisi Musik Gereja sudah memberikan wadah untuk yang bisa main piano atau keyboard, bahkan gitar ya. Jadinya itu sudah puji Tuhan sekali ada suatu perkembangan. Jadi adik-adik yang masih belum bisa hubungi pengurus Pelkat PT untuk bisa menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam latihan-latihan dan pelayanan di gereja. Dan kalau misalnya ada memiliki kemampuan untuk apapun juga olahraga, ada juga fasilitasnya yang bisa pengurus pelayan Pelkat PT untuk bisa menyediakannya adik-adik. Jangan malu-malu adik-adik, tetapi tetap kita harus lakukan protokol kesehatan ya adik-adik, tidak seenaknya seperti dulu lagi ya. Jangan takut adik-adik, jangan merasa tidak mampu. Awalnya sudah mulai minder pada Allah. Pasti Allah akan membekali dengan kemampuan. Karena kita jika mau dan rela berkorban, maka akan tercipta pribadi-pribadi yang kuat dan berani adik-adik. Jangan dulu, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Iya ampun, jangan seperti itu dulu. Kita coba dulu. Karena ketika Tuhan sudah milik kita, berarti Tuhan tahu kemampuan kita untuk kita lakukan. Nah, mari kita belajar adik-adik dari ilustrasi seorang nelayan. Ikan tidak akan pernah mendatangi nelayan, melainkan nelayan yang harus bergerak mencari dan menebarkan jala. Maka kita pun juga tidak boleh pasif dengan semua kondisi yang sudah ada, melainkan harus kita bergerak aktif, mencari dan melayani, baik di gereja, di rumah bantu orang tua, di sekolah terlibat dalam kegiatan, bahkan di masyarakat membantu menolong sesama. Itu pergerakan aktif yang bisa kita lakukan dengan apa? Dengan bersabar, tekun, dan tidak boleh menyerah. Ya, dalam uraian Sabda Bina Teruna, akhir khotbah kita akan nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita sama-sama buka dulu Kidung Jemaatnya, dan kalau memang misalnya bisa tampilkan di layar lirik lagunya, itu lebih bagus. Kidung Jemaat 370 bait yang pertama saja. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kita nyanyi sama-sama ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatmu. 1, 2, 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, semoga adik-adik dapat memahami makna lagu ini. Ya kemana juga ku mau mengikut Tuhan Yesus. Tetap sehat adik-adik, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, tadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bersaat teduh untuk kita memaknai firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mau mengikut Yesus dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan sebagai contoh, sehingga kami pun bisa melayani Tuhan Yesus dalam berbagai macam bentuk pelayanan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk lebih setia dan tidak menolak ketika Tuhan memilih kami untuk melayani Engkau dalam segala segi bentuk pelayanan kami, baik di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di tengah masyarakat.
Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu juga, kami mendoakan diri kami masing-masing menjelang ujian. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menyelesaikan dan mengerjakan dan mempersiapkan semuanya juga dengan baik. Kami juga mendoakan untuk orang tua kami, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan selalu ya Bapa dalam segala kehidupan mereka, sehingga mereka pun bisa menjalani kehidupan mereka juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kami kakak, adik, saudara-saudara yang ada di sekitar kehidupan kami, biar kami pun juga menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar hidup kami. Kami menyerahkan setiap orang yang saat ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami menyerahkan setiap orang yang sedih, yang berduka, ada kekuatan dan penghiburan yang dapat mereka rasakan ya Bapa. Kami mendoakan untuk setiap program Pelkat PT, walaupun masih secara online dan aktivitas kami pun masih dibatasi, Tuhan mampukan kami, pengurus dan pelayan, untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Begitupun juga Tuhan mau memberkati gereja kami dengan setiap program yang ada, biar semua pelkat pun bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, terutama di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Tuhan mampukan pemimpin kami agar bisa memimpin dengan baik. Begitupun juga Tuhan memberkati setiap orang yang saat ini dalam segala kehidupan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala perbuatan kami yang tidak benar, dan jadilah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, kemudian adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua. Ataupun adik-adik mau memberikannya secara QR, bisa juga dengan cara adik-adik mendownload aplikasi e-wallet seperti Link Aja, GoPay, OVO, ataupun Dana. Ataupun orang tua adik-adik memiliki mobile banking, bisa juga menggunakan mobile banking dengan cara memasukkan nominal persembahan dan menambahkan kode 4 di belakangnya. Seperti contoh 10.004 untuk ibadah PT. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 87. Aku bersyukur padamu Tuhan. Ya adik-adik, kakak undang untuk makin berdiri.
Untuk doa persembahan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami, sudah mendengar firman-Mu yang baru saja kami dengar ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati untuk yang mengelolanya ya Tuhan. Kau berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk Warta PT, terima kasih untuk Kak Evi sebagai pelayan firman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mendampingi. Terima kasih untuk pemain musik dan kakak-kakak yang sudah merekam video. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian pada pagi hari Minggu ini. Adik-adik diingatkan untuk adik-adik yang belum menonton Kuramba, kakak ajak adik-adik untuk menonton Kuramba, dan apabila sudah menonton Kuramba, jangan lupa dibagikan videonya kepada orang-orang terdekatnya. Dan untuk ibadah hari Minggu depan akan dipimpin oleh Kak Dani sebagai pelayan firman dan Kak Mirna sebagai liturgos. Demikian Warta PT kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dipersilakan Kak Evi. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita dan kita akan menghadapi ibadah aktual kita dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kita masing-masing. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami ya Bapa, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ya Tuhan pertolongan dan kasih-Mu sepanjang sepekan yang kami akan jalani bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing dan memampukan kami dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya.